Waktunya habis. Semua apoteker tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Mereka melihat ke arah para juri. Mereka yang telah memurnikan pil Turner bermutu tinggi. Seketika, mereka menghela napas lega. Setelah melalui pemurnian yang sulit, mereka akhirnya berhasil maju. Beberapa orang senang sementara yang lain khawatir. Orang-orang itu, yang tidak mampu memurnikan pil Turner bermutu tinggi, semuanya menangis dengan sedih. Mereka telah gagal memurnikan pil Turner bermutu tinggi. Menurut standar evaluasi, mereka telah gagal dalam pertemuan besar alkemis ini. Pertemuan besar alkemis tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Babak kedua akhirnya berakhir. Benar saja, Beichen House masih unggul dari kita. Kekuatan Beichen House jelas bagi semua orang. Mereka benar-benar tak terkalahkan di arena ke-12. Tak seorang pun dapat menandingi mereka. Kali ini, orang yang paling mengejutkan kami adalah pria bernama Wu Chen. Dia adalah kuda hitam terbesar di arena ke-12 kami. Benar sekali, kemarin, dia memurnikan pil Gyokmo tingkat tertinggi. Kita semua mengira itu murni karena keberuntungan, tetapi sekarang, tampaknya itu bukan keberuntungan, tetapi kekuatannya. Seorang alkemis tingkat 3 dapat meramu pil tertinggi tingkat 3. Jika hanya ada satu pil tertinggi tingkat 3, itu bisa dianggap keberuntungan. Namun sekarang, ada dua. Ini tidak mungkin keberuntungan. Tiba-tiba aku memikirkannya. Apakah dia benar-benar hanya seorang alkemis tingkat 3? Bagaimana apanya? Sejauh yang aku tahu, sangat mustahil bagi seorang alkemis tingkat ketiga untuk memurnikan pil tertinggi tingkat ketiga. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 mungkin tidak dapat melakukannya. Mendengar analisismu, aku pun menduga demikian. Mungkinkah dia adalah seorang alkemis tingkat 4 yang hanya mengenakan seragam alkemis tingkat 3? Kudengar beberapa alkemis memiliki temperamen yang eksentrik. Terkadang, mereka akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin, orang ini adalah tipe alkemis yang akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak peduli. Ini masalah Beichen House. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak perlu memikirkannya. Semua orang sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada rumah Beichen. Ini adalah sekte terkuat di situs ke-12. Sekte ini terletak di puncak semua kekuatan utama. Jika mereka tidak memperhatikan tempat ini, apalagi yang bisa mereka perhatikan? 20 orang telah lulus. Hasil ini tidak buruk. Yang Xiong mengangguk. Babak kedua penilaian sangat sulit. Hanya ada satu atau dua orang dari banyak kekuatan besar yang maju, tetapi ada 20 orang yang maju. Hasil ini dianggap cukup bagus. Yang paling mengejutkan adalah Wu Chen. Mereka selalu mengira bahwa pemuda ini pada dasarnya akan maju ke babak pertama. Pada akhirnya, ia berhasil melewati babak kedua penilaian secara berturut-turut, dan setiap kali, hasilnya adalah yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang menduga hasil ini. Semua yang sudah maju, silakan pergi ke lapangan ketiga besok. Kita akan bergabung dengan orang-orang dari lapangan ke-11, ke-13, ke-14, dan ke-15. Jangan pergi ke tempat yang salah. Setelah selesai berbicara, hakim itu berbalik dan pergi tanpa memeriksanya. Karena pil yang dimurnikan kali ini adalah pil tertinggi. Pil tertinggi memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu fenomena. Adapun orang-orang yang mengalami fenomena itu, mereka sudah lama terdaftar. Mereka tidak perlu memeriksa apapun lagi. Kenapa kalian tiba-tiba ingin menggabungkan mereka? Bukankah lebih baik berpisah dan bersaing seperti ini? Tuan tahu apa yang mereka lakukan. Posisi ini sendiri sulit direbut. Jika mereka ingin bergabung lagi, akan lebih sulit lagi untuk merebut posisi itu. Mari kita lakukan lebih awal besok. Kalau tidak, kita tidak akan bisa merebut posisi itu. Saya akan pergi begitu matahari terbit. Mari kita lihat siapa yang ingin merebut posisi itu dari saya. Baiklah, ingat untuk meneleponku saat waktunya tiba. Arena nomor 15. 1. Yang Xiong mengerutkan kening. Arena nomor 15, dia ingat bahwa tanah suci langit mendalam sepertinya ada di sini. Tanah suci langit mendalam, seperti halnya rumah Beichen, termasuk salah satu dari 10 tanah suci Tao abadi yang agung. Itu adalah tempat yang sangat kuat, dan bahkan lebih kuat daripada rumah Beichen. Itu adalah tempat yang setingkat dengan rumah Beichen. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat ini,
Wu Chen telah selesai mengemasi kuali pil dan telah kembali. Anak kecil, kau melakukannya dengan baik. Sebelum dimulainya pertemuan besar alkemis, hampir semua orang berpikir bahwa, namun, hasil ujian telah jauh melampaui harapan semua orang. Wu Chen telah maju terus-menerus, dan penampilannya di kedua babak sangat bagus. Itu sempurna sampai-sampai tidak ada yang bisa pilih-pilih tentangnya. Namun, aku takut jubahmu akan robek. Melihat jubah Wu Chen, Yang Xiong terkekeh. Si kecil ini mungkin sudah memiliki kekuatan seorang alkemis tingkat 4. Wu Chen mengangkat bahunya. Tidak masalah siapa dia, dewa pil tertinggi. Baginya, nilai tidak lagi efektif. Di dunia alkimia, dialah yang menetapkan aturan dan peraturan. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun tentang levelnya. Ayo, kita kembali. Situasi putaran kedua ujian itu dengan cepat menyebar dan menimbulkan keributan yang luar biasa. Zukun adalah seorang hakim, dan dia sangat sibuk selama pertemuan besar alkemis. Dia harus menangani berbagai macam masalah dalam pertemuan besar alkemis, jadi dia baru kembali pada malam hari. Ketika Yang Xiong, Mu Qing, dan yang lainnya memberitahunya tentang rincian pertemuan besar alkemis, terutama ketika Wu Chen berhasil maju. Itu sekali lagi mengejutkannya. Sekarang, mereka pada dasarnya telah mengonfirmasinya. Kekuatan Wu Chen telah mencapai level alkemis kelas 4. Adapun mengapa dia masih mengenakan seragam alkemis tingkat 3, itu mungkin karena dia tidak berpartisipasi dalam ujian asosiasi alkemis. Hari kedua pun tiba dengan sangat cepat. Pada hari ini, hari ketiga konferensi alkemis, dan juga babak final seleksi untuk babak penyisihan. Babak ini sangat penting bagi setiap alkemis muda. Jika mereka dapat maju dengan lancar, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak final. Kompetisi final adalah kompetisi yang diikuti oleh para alkemis muda paling elit dan luar biasa di wilayah mistik timur. Kompetisi ini mewakili level tertinggi para alkemis muda di wilayah mistik timur. Mampu maju ke kompetisi final adalah simbol kekuatan. Itu adalah sesuatu yang diimpikan semua alkemis. Arena ketiga sudah penuh sesak dengan orang-orang. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang telah berdesakan di sini. Kompetisi ini akan menjadi babak ketiga kompetisi, dan itu juga merupakan babak terakhir dari penyisihan. Setelah 2 hari kompetisi yang ketat, terutama babak eliminasi di hari kedua, 90% orang sudah tereliminasi. Mereka yang bertahan sampai sekarang. Tidak diragukan lagi, mereka adalah para elit, duel antara para alkemis elit. Memikirkannya saja membuat orang merasa sangat gembira. Selain itu, selain Beichen House, orang-orang dari Sky Profound Holy Land juga bersaing di arena ketiga. Tabrakan antara dua sekte besar itu pasti akan spektakuler. Satu ketika Wu Chen dan yang lainnya tiba di arena ketiga, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Apakah mereka orang-orang dari Beichen House? Mereka semua sangat kuat. Tentu saja, Beichen House, dalam pertemuan besar alkemis ini, penampilan mereka patut dipuji. Mereka semua maju di babak pertama kompetisi. Tidak ada yang tersingkir. Babak kedua kompetisi itu sangat sulit. Masih ada 20 orang dari Beichen House yang maju. Hasil ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. 10 sekte abadi yang agung memang berbeda. Tanah suci langit mendalam juga terletak di tempat ini. Sungguh mengasyikkan membayangkan bahwa keduanya bersaing satu sama lain. Saya menantikannya. Di bawah perhatian orang banyak, orang-orang dari Beichen House perlahan berjalan mendekat. Pada saat ini, mereka telah tiba di tanah suci lainnya, tanah suci langit mendalam. Fang Ming, lama tak berjumpa. Apa kabar? Zukun berjalan ke sisi tanah suci langit mendalam. Karena penggabungan tempat, 25 tempat semula telah digabung menjadi 5 tempat. Karena jumlah tempat berkurang, jumlah wasit pun perlu dikurangi. Zukun juga mengundurkan diri. Adapun Fang Ming, dia adalah pemimpin tanah suci langit mendalam kali ini. Seperti Zukun, dia juga seorang alkemis tingkat 5, dan keterampilannya dalam alkimia sangat hebat. Dia jelas bukan orang biasa. Zukun, orang tua, mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? Kau tidak mengenalku. Fang Ming berdiri dan menepuk bahu Zukun. Tatapannya melewatinya dan menatap Wu Chen dan yang lainnya. Fokusnya adalah pada Yun Xixi, Kang Ji, dan Kang Yang.
Adapun yang lainnya, mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Sementara Fang Ming melihat Wu Chen dan yang lainnya, Zhu Kun juga melihat orang-orang dari Tanah Suci Langit Mendalam. Tanah Suci Langit Mendalam sangat kuat. Mereka memiliki total 5 alkemis tingkat 5. Mereka adalah yang kedua setelah Sekte Tai, dan jumlah alkemis tingkat 4 juga banyak. Bahkan ada lebih banyak orang daripada orang-orang dari rumah Bei Chen. Jumlah orang yang telah maju kali ini adalah ada total 32 orang, dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah orang dari rumah Bei Chen, yang kedua setelah Sekte Tai. Melihat ini, raut wajah Zhu Kun berubah serius. Situasinya tidak baik untuk Bei Chen House. Orang tua, apakah orang-orang ini dari rumah Bei Chen? Mereka semua baik. Zhu Kun berkata, orang tua, apa yang kamu katakan membuatku merasa malu. Fang Ming tertawa keras. Apakah mereka orang-orang dari Tanah Suci Langit Mendalam? Wu Chen menyapukan pandangannya ke seluruh orang-orang di Tanah Suci Langit Mendalam. Di antara orang-orang ini, ada 5 alkemis muda tingkat 5. Dibandingkan dengan keluarga Bei Chen, ada satu lagi. Kekuatan mereka memang tidak buruk. Dia juga ada di sini. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba melihat seseorang. Yue Qingzu, kembali ke pelelangan rumah lelang Tianxin. Dia tahu bahwa Yue Qingzu datang ke Pulau Permata Surgawi karena dia pernah membeli mutiara laut dalam. Wu Chen memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wanita ini. Di masa lalu, di medan perang kuno yang misterius itu, mereka berdua diculik oleh iblis, Xuan Mo. Mereka berada di ambang kematian. Mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk membunuh Xuan Mo dan keluar dari medan perang kuno itu. Sekarang setelah mereka memikirkannya, pengalaman itu benar-benar tak terlupakan. Seolah merasakan sesuatu, tatapan Yue Qingzu beralih saat ini. Ketika melihat Wu Chen, dia tertegun dan tak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Apakah Nether Lotus masih bersamanya? Di masa lalu, Xuan Mo bermaksud menyuntikkan Nether Lotus ke dalam tubuhnya. Namun pada akhirnya, Wu Chen tiba-tiba bergegas dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan Nether Lotus. Karena itu, Nether Lotus dipindahkan kepadanya. Kemudian, setelah mereka keluar, Wu Chen mengasingkan diri dan memurnikan Nether Lotus. Karena itu, ia berhasil menembus tahap Astral Reaching dan menjadi murid sejati Bei Chen House. Jika tebakannya benar, Nether Lotus seharusnya masih bersama Wu Chen. Melihat wajah pria ini, dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Mungkinkah Nether Lotus telah sepenuhnya disempurnakan olehnya? Seketika, Yue Qingzu menggelengkan kepalanya dalam hati. Nether Lotus begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli seperti Xuan Mo tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Dia telah menderita serangan balik dari Nether Lotus berkali-kali, apalagi Wu Chen. Ahli alkimia, Yue Qingzu memperhatikan pakaian Wu Chen saat ini. Dia berpakaian seperti seorang alkemis pada umumnya. Dia tentu tahu bahwa Wu Chen adalah seorang alkemis. Selain itu, dia juga tahu bahwa keterampilan medis orang ini sangat cemerlang. Bahkan luka bakar dari Nether Lotus tidak menjadi masalah baginya. Mungkinkah dia adalah alkemis tingkat 3 dari rumah Bei Chen yang telah dikenal luas selama 2 hari terakhir? Dalam 2 hari terakhir, rumah Bei Chen telah menjadi topik yang dibicarakan orang-orang dengan antusias. Wu Chen juga menjadi topik hangat, mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 3. Dia adalah satu-satunya yang telah memurnikan pil tertinggi tingkat 3 dan maju ke alam berikutnya sebagai alkemis tingkat 3. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang dari sekte lain. Namun, entah mengapa, saat mendengar nama Wu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jadi, bahkan jika dia tidak mau, dia tahu tentangnya. Bukankah orang ini seorang alkemis tingkat 3? Bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis tingkat 4? Pada saat ini, Yue Qingzu melihat garis emas di dada Wu Chen. Itu bukan 3, tetapi 4 garis emas. Ini adalah perwakilan dari seorang alkemis tingkat 4. Namun, sejauh yang dia tahu, orang ini tampaknya bukan seorang alkemis tingkat 4, tetapi seorang alkemis tingkat ketiga. Tapi apa yang terjadi sekarang? Menyadari bahwa Yue Qingzu sedang melihat jubahnya, Wu Chen tersenyum pahit. Bukankah ini yang dilakukan oleh Zhu Kun dan Yang Xiong? Tadi malam, mereka berdua tidak melakukan apapun setelah makan, jadi mereka memberinya satu set seragam alkemis tingkat 4.
Zukun dan Yang Xiong sama-sama alkemis tingkat 5, jadi mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk membantu Wu Chen naik level. Dan penampilannya memang telah mencapai standar alkemis tingkat 4. Jelas tidak pantas mengenakan seragam alkemis tingkat ketiga. Rumah Bei Chen adalah salah satu dari 10 sekte abadi teratas. Bukti yang mereka berikan jelas lebih berwibawa daripada yang diperoleh kamu. Wu Chen, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Xia Yulan melihat maksud di mata Wu Chen. Mengikuti tatapannya, dia juga melihat Yue Qingzu. Hehe, dasar bocah kecil, hatimu benar-benar bejat. Kalau ketemu cewek cantik, rasanya seperti kehilangan jiwa. Xia Yulan tertawa dan bercanda. Wu Chen memutar matanya. Apa ini? Apakah dia terlihat seperti orang yang akan kehilangan jiwanya saat bertemu dengan wanita cantik? Ini hanya lelucon. Siapa dia? Dewa pil tertinggi, salah satu dari ribuan ras di alam semesta. Kecantikan macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terlalu malas untuk repot-repot dengan Xia Yulan, si tukang ikut campur ini. Wu Chen menatap Yue Qingzu lagi. Namun, Yue Qingzu sudah mengalihkan pandangannya dan melihat hal-hal lain. Sambil mengangkat bahu, dia mengikuti Mu Qing, Zukun, dan yang lainnya ke area yang disediakan untuk para kontestan. 2. Semua apoteker yang telah lulus ujian tahap kedua, silakan naik ke panggung. Kompetisi akan segera dimulai. Sang hakim berjalan ke panggung dan mengumumkan. Seketika pandangan semua orang di panggung tanpa sadar tertuju ke arah panggung. Anak-anak kecil, sekarang waktunya bagi kalian untuk tampil. Wu Chen berjalan menuju panggung tinggi tanpa tergesa-gesa. Hari ini adalah putaran ketiga pertemuan besar alkemis. Ribuan alkemis berkumpul di tempat itu, bersiap menghadapi ujian berat yang akan datang. Di bawah panggung, ratusan ribu pasang mata mengamati mereka dengan saksama. Orang-orang ini semuanya adalah alkemis hebat dari berbagai kekuatan dan keluarga besar. Potensi mereka tak terbatas, jadi wajar saja mereka menjadi pusat perhatian. Di antara orang-orang ini, ada dua kekuatan besar yang paling menonjol. Mereka adalah Bei Chen House dan Sky Profound Holy Land, dan mereka berdua adalah bagian dari 10 sekte besar Immortal Dao. Tidak peduli apakah itu kekuatan mereka atau kekuatan lunak mereka, tidak ada yang bisa mereka katakan. Saat ini, kedua kekuatan itu saling bentrok. Itu pasti akan sangat intens. Ketika Wu Chen dan yang lainnya berjalan ke peron, para penonton sudah mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Akhirnya dimulai. Aku tidak sabar lagi. Haha, aku juga. Aku tidak sabar lagi. Tanah suci langit yang mendalam benar-benar kuat. Ada 5 alkemis tingkat 5 dan sisanya adalah alkemis tingkat 4. Rumah Bei Chen juga tidak buruk. Mereka juga memiliki 3 alkemis kelas 5. Orang-orang ini semuanya sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tanah suci langit mendalam dan istana Bei Chen akan terlibat dalam pertempuran sengit. Haha. Oh iya, ku dengar seorang alkemis tingkat 3 dari rumah Bei Chen telah melewati 2 babak ujian dan memasuki babak ketiga. Di mana alkemis itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Benar begitu, di mana dia? Sedikit lebih dekat ke tengah panggung. Bukankah itu pria yang sangat muda yang terlihat seperti remaja? Bukankah dia seorang alkemis tingkat 4? Ini, aku juga tidak yakin. Kemarin di arena ke-12, dia masih seorang alkemis tingkat 3. Hari ini, ketika aku melihatnya, dia berubah menjadi seorang alkemis tingkat 4. Ini sungguh aneh. Seorang alkemis akan naik level secara otomatis. Hehe, ini cukup menarik. Hakim memandang ke arah kerumunan dan berkata, para alkemis muda, pertama-tama, selamat karena telah lulus dalam 2 putaran pertama ujian. 2 putaran pertama ujian menguji kemampuan seseorang untuk memurnikan pil tingkat ketiga. Hari ini, kami menguji kemampuan kalian untuk memurnikan pil tingkat keempat. Setelah 2 putaran ujian pertama, terutama ujian kemarin, semua alkemis tingkat 3 telah tereliminasi. Adapun orang yang bernama Wu Chen, hanya dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa kekuatannya telah mencapai level alkemis tingkat 4. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati 2 putaran kompetisi. Dia telah bertahan sampai sekarang. Semua orang saling memandang. Mereka tidak lagi berisik seperti kemarin dan lusa. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka.
Pertanyaan untuk dua putaran pertama. Di permukaan, itu tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, ada misteri lain. Misalnya, pertanyaan putaran pertama tampaknya menguji pil angin roh di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah ujian pil Moujade, dan pertanyaan ujian kemarin. Meskipun itu adalah ujian tetap pil Turner, itu harus menjadi pil tertinggi. Mengenai ujian hari ini, apa itu, dan teka-teki macam apa yang akan dihadapi, mereka tidak tahu. Bawa ramuan obatnya. Seketika itu juga, para staf naik ke panggung dan membagikan ramuan obat. 1. Ketika staf membagikan ramuan obat, tidak ada yang berbicara. Masing-masing dari mereka memeriksa ramuan obat yang telah mereka peroleh. Total ada 5 set ramuan obat. Setiap set bahan obat dipisahkan satu sama lain dan didistribusikan oleh anggota staf yang berbeda. Setiap porsi bahan obat ini dapat disempurnakan menjadi semacam pil tingkat keempat. Dengan kata lain, total ada 5 pil obat berbeda yang dapat disempurnakan dari bahan obat ini. Setelah mendapatkan bahan-bahan obat, semua orang tidak berbicara atau membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mereka semua menatap wasit, menunggu wasit menjelaskan aturan dan persyaratan khusus. Saya yakin kalian semua sudah mendapatkan ramuan obat. Ramuan obat yang saya berikan kali ini dapat disuling menjadi 5 jenis pil obat, yaitu pil energi campuran, pil 1000 ilusi, pil kecepatan angin, pil jantung surgawi, dan pil penggerak jiwa. Kalian dapat memilih salah satu dari 3 pil obat untuk disuling. Tentu saja, kalian dapat memilih untuk meramu pil energi campuran, pil 1000 ilusi, pil kecepatan angin, pil jantung surgawi, dan pil penggerak jiwa. Jika kalian merasa kekuatan kalian cukup luar biasa, kalian dapat memurnikan semuanya. Dan permintaan kami adalah untuk memurnikan setidaknya 3 jenis pil obat. Kelas terendah dari setiap pil adalah kelas menengah, dan waktu kompetisi adalah 4 jam. Mendengar ini, suara keras segera meledak dari bawah panggung. 4 jam untuk memurnikan 3 jenis pil tingkat 4, lelucon internasional macam apa ini? Kesulitan dalam menyempurnakan pil tingkat keempat itu sendiri sangat tinggi. Rata-rata, setiap jenis pil obat membutuhkan waktu 2 jam. Ada beberapa pil obat yang sulit yang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Tidak ada orang lain dalam ujian ini. Menurutku, selain alkemis tier 5, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan. Pertanyaan ini sungguh tidak wajar. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Suasana menjadi sangat panas. Di sisi lain, para pemimpin tim juga mengerutkan kening. Mereka semua telah memurnikan pil tingkat 4 sebelumnya. Mereka sangat mengerti, memurnikan pil tingkat 4 bukanlah tugas yang mudah. Bahkan seorang alkemis tingkat 5 seperti mereka, butuh waktu hampir 2 jam untuk memurnikan pil tingkat 4. Saat ini, mereka perlu memurnikan setidaknya 3 jenis pil tingkat 4 dalam waktu 4 jam. Kesulitan ini jelas bukan hal yang biasa. Ekspresi para alkemis di panggung tinggi itu berubah tanpa sadar. Mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Menurut kecepatan pemurnian pil mereka yang biasa, dalam waktu 4 jam. Jelas tidak ada cara bagi mereka untuk memurnikan 3 jenis pil tingkat keempat. Namun, para alkemis tingkat 5 menjadi bersemangat dan ingin mencoba. 4 jam, 3 jenis pil obat, tingkat kesulitannya cukup tinggi, cukup mengasyikkan, aku menyukainya. Tang Ji menjadi bersemangat. Kang yang mengangguk dan berkata, aku juga. Awalnya aku pikir babak penyisihannya membosankan, tapi sekarang, aku merasa semua sel di tubuhku hidup. Bagi mereka, memurnikan pil tingkat 4 adalah hal yang mudah. Bahkan jika itu adalah pil tertinggi tingkat 4, mereka masih bisa memurnikannya. Namun, inti dari kali ini bukanlah pemurnian pil obat. Sebaliknya, itu adalah menyelesaikan tugas pemurnian yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan. Memurnikan 3 jenis pil tingkat 4 dalam 4 jam. Kesulitan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Yun Cixi tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam berkata dalam hatinya bahwa kali ini, dia harus menjadi orang pertama yang menyelesaikan tugas. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedua orang ini. Wasit mengundurkan diri dan menyerahkan panggung kepada para alkemis muda. Di panggung tinggi, para alkemis itu tidak berani menunda dan segera mulai bekerja.
Memurnikan 3 jenis pil obat dalam 4 jam merupakan tantangan besar bagi mereka. Tidak ada yang berani ceroboh. Di antara kelima jenis pil obat ini, tingkat kesulitan untuk memurnikan pil pengendali roh dan pil kecepatan angin relatif lebih rendah. Semua orang relatif mengenalnya, jadi mereka pertama-tama mempertimbangkan kedua jenis pil ini, sedangkan untuk 3 jenis pil lainnya, semuanya relatif sulit untuk dimurnikan. Hal ini terutama berlaku untuk pil Yuan campuran. Ini adalah pil yang paling sulit dimurnikan dari kelima jenis pil. Itu adalah pil obat yang sangat sulit bahkan di antara semua pil tingkat keempat. Diyakini bahwa tidak banyak dari mereka yang akan mempertimbangkan untuk memurnikan pil obat jenis ini. Memurnikan 3 jenis pil tingkat 4 sama sekali tidak sulit. Hari ini, saya ingin memurnikan pil tertinggi. Tidak, ini bukan jenis pil tertinggi, tetapi 3 ekstrim yang berurutan. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang sejenak. Siapa orang gila ini? Dia sebenarnya ingin memurnikan pil tertinggi. Selain itu adalah 3 ekstrim yang saling terkait. Semua mata menoleh ke samping dan melihat ke arah tanah suci langit yang mendalam. Ini karena suara tadi datang dari salah satu mulut. Itu Yuan Feng. Dia ingin menantang batas 3 penghubung. Ya ampun. Apakah dia masih manusia? Dalam waktu 4 jam, jika dia memberikannya kepada orang lain, bisakah dia meramu 3 jenis pil? Ini masalah besar. Dia benar-benar ingin menantang 3 orang sekaligus. Mungkinkah ini kekuatan orang-orang dari Tanah Suci Langit Mendalam? Ini terlalu mengerikan. Di pihak Beichen House, Tang Ji, Kang Yang dan yang lainnya juga melihat ke sisi Sky Profound Holy Land. Awalnya, mereka mengira mereka sudah sangat sombong, tetapi sekarang, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang bahkan lebih sombong dari mereka. Pada saat ini, Yuan Feng juga menoleh dan berkata, "Ada apa?" "Tang Ji, Kang Yang, apakah kalian berani menantang pil tertinggi? Apakah kalian berani menantang 3 serangan berturut-turut?" Dalam adegan itu, seperti Tanah Suci Langit Mendalam, Rumah Beichen adalah salah satu dari 10 sekte abadi besar. Kekuatan mereka adalah yang terkuat. Hanya Tang Ji, Kang Yang, dan yang lainnya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Adapun orang-orang dari sekte lain, bahkan jika mereka adalah alkemis tingkat 5, mereka tidak akan menempatkan mereka di mata mereka. Ayo, siapa takut pada siapa? Tang Ji, Kang Yang, dan yang lainnya juga orang-orang yang sombong. Mereka memandang rendah semua orang dan tidak pernah takut menghadapi tantangan. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Yang lain saling memandang dan menggelengkan kepala. Bagi mereka, apakah mereka dapat memurnikan 3 jenis pil obat dalam waktu 4 jam atau tidak merupakan masalah besar. Belum lagi pil tertinggi. Mengenai 3 ekstrim berturut-turut, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Si kecil ini mulai bersemangat. Zukun dan Yang Xiong saling pandang, tetapi mereka tidak keberatan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tentu berharap alkemis mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, pil tertinggi dan prestasi 3 koneksi adalah hasil terbaik. Sedangkan untuk combo 3, itu sangat tidak mungkin. Menyempurnakan pil tertinggi tingkat keempat, ini bukanlah hal yang mudah. Dan menyempurnakan 3 pil tertinggi dalam waktu 4 jam. Ini hampir merupakan batas kemampuan seorang alkemis tingkat 5. Mungkin hanya seorang alkemis tingkat ke-6 yang dapat melakukannya. 3 postur berurutan. Wu Chen tersenyum. Karena orang-orang ini ingin berkompetisi, dia harus menunjukkan kemampuan aslinya juga. Wu Chen mengeluarkan kuali pil dan menaruhnya di atas meja kecil di depannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan dantiannya berputar. Sebuah bola api muncul di telapak tangannya dan menyerbu ke dalam kuali pil. Dengan sangat cepat, suhu naik ke tingkat yang sesuai. Wu Chen melirik ramuan-ramuan itu. Tidak peduli ramuan apa yang digunakan untuk meramu pil itu, dia menghisap salah satunya dan melemparkannya ke dalam api tanpa melihatnya. Suasana berangsur-angsur tenang. Hanya tanaman herbal yang terbakar dalam api, menghasilkan suara mendesis. Mata semua orang terfokus pada platform yang tinggi, penuh antisipasi. Bahan-bahan obatku. Tiba-tiba, terdengar suara dari atas panggung. Semua orang menoleh. Mereka melihat seorang alkemis tingkat 4 berdiri di depan kuali pilnya, menatap kosong ke arah api di dalam kuali pilnya.
Pada saat ini, api itu menyala dengan hebat, terus-menerus melahap tanaman obatnya. Jelaslah bahwa ada masalah selama proses ekstraksi. Ramuan obat dibakar oleh api, dan hanya ada satu bagian dari setiap ramuan obat. Dalam keadaan seperti itu, jika ramuan obat hancur, itu berarti ramuan obat ini tidak dapat lagi dimurnikan. Ketika mereka melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Namun, ekspresi mereka menjadi lebih serius saat mereka berdoa dalam hati agar mereka tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan sang alkemis sebelumnya. Orang itu terdiam sejenak sebelum mendapatkan kembali suasana hatinya dan melanjutkan pekerjaannya. Sekarang, satu bagian dari ramuan obat telah hancur, hanya menyisakan 4 bagian. Dia masih memiliki harapan untuk lulus ujian, karena kompetisi pemurni pil hanya membutuhkan 3 jenis pil. Dia tidak mengharuskan semuanya dibuat. Setelah itu, suara-suara aneh dan ledakan terus terdengar. Entah ada masalah dengan ekstraksi bahan-bahan, atau ada masalah dengan pemurnian pil obat, yang menyebabkan pil obat meledak. Sebelum semua ini terjadi, semua orang hanya bisa menghela nafas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Wah! Pada saat ini, seluruh platform mulai bergetar hebat. Ada apa? Mungkinkah orang lain meledakkan pilnya? Mungkin memang begitu. Sayang sekali, orang lain gagal. Semua orang menggelengkan kepala. Dari sudut pandang mereka, seseorang pasti telah menyebabkan ledakan pil. Lihat, lihat, apa yang sedang kamu lihat? Lihatlah kuali pil Yuan Feng. Yuan Feng, jangan bilang Yuan Feng meledakkan garis bawahnya, kan? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang alkemis tingkat 5 dari Tanah Suci Langit Mendalam, bagaimana dia bisa meledakkan garis bawahnya? Karena itu bukan ledakan, apa yang bisa dilihat? Anda akan mengerti setelah melihatnya. Semua orang menoleh ke arah Yuan Feng. Hanya dengan sekali lirikan, mereka tidak bisa lagi mengalihkan pandangan. Apa ini? Cahaya yang sangat kuat. Aku belum pernah melihat cahaya sekuat itu sebelumnya. Benar sekali. Bahkan ketika pil tertinggi tingkat ketiga lahir kemarin, cahayanya tidak begitu kuat. Mungkinkah itu cahaya yang begitu kuat? Itu fenomena langka, fenomena langka. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat keluar dari kuali pil Yuan Feng. Cahaya yang kuat ini sangat menyilaukan, bahkan lebih kuat dari cahaya dari pil tertinggi tingkat ketiga. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada kuali pil Yuan Feng. Mereka bahkan tidak berkedip, dan bahkan tubuh mereka pun gemetar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu benda apa ini? Ini adalah fenomena langka ketika pil tertinggi tingkat keempat muncul. 2. Fenomena yang langka. Ini benar-benar fenomena yang langka. Aku tidak pernah menyangka kalau Yuan Feng benar-benar mampu memurnikan pil tertinggi. Awalnya, saya pikir dia ingin memurnikan pil tertinggi dengan 3 tingkatan berturut-turut. Namun, saya tidak menyangka dia benar-benar bisa memurnikan pil tertinggi. Semua orang terkejut dan mulai berdiskusi pada saat yang sama. Apa? Di pihak Beichen House, Zukun, Yang Xiong dan yang lainnya membelalakkan mata mereka dan menatap kuali pil Yuan Feng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pria ini akan sekuat itu. Dia berhasil memurnikan pil tertinggi dengan begitu cepat. Di sisi Tanah Suci Langit Mendalam, Fang Ming membelai jenggotnya dan mengangguk. Dia sangat puas dengan Yuan Feng. Dalam keadaan seperti itu, mampu memurnikan pil tertinggi tingkat 4 adalah simbol kekuatan. Seorang alkemis biasa tidak akan pernah mampu memurnikan pil tertinggi tingkat 4. Mengapa orang ini begitu kuat? Di platform tinggi, Tang Ji, Kang Yang dan yang lainnya memandang Yuan Feng dan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Yun Xixi, dia diam-diam menghela nafas. Awalnya, dia ingin menjadi orang pertama yang memurnikan pil obat. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Yuan Feng dari Tanah Suci Langit Mendalam telah berhasil memurnikan pil obat. Hahaha, Tang Ji, Kang Yang, aku akan segera memurnikan pil tertinggi. Bagaimana dengan kalian semua? Yuan Feng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas dengan hasilnya. Jangan berpuas diri. Masih ada 2 pil obat lagi yang menunggumu. Kamu mungkin tidak bisa memurnikan pil tertinggi. Tang Ji dan Kang yang mendengus dingin, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi.
Mereka menundukkan kepala dan pergi untuk memurnikan pil obat. Sekarang, Yuan Feng telah memimpin untuk memurnikan pil tertinggi. Tidak ada gunanya bersaing lebih jauh. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bekerja keras untuk mencapai tujuan percepatan 3 kali berturut-turut. Adapun yang lain, mereka sangat iri. Apakah mereka dapat memurnikan pil obat yang berkualitas merupakan masalah besar. Sedangkan untuk pil tertinggi, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Bocah kecil ini, apakah kecepatannya cukup cepat? Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru. Dia akan membiarkan orang-orang ini bermain sebentar. Dia akan menyelesaikan semua ramuan obat terlebih dahulu. Anak-anak, kalian harus bekerja keras. Zukun menatap Tang Ji, Kang Yang, Yun Sishi dan yang lainnya. Sekarang, Yuan Feng telah mengambil inisiatif untuk memurnikan pil tertinggi. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Bei Chen House. Dalam adegan itu, hanya Bei Chen House dan Sky Profound Holy Land yang memiliki 10 sekte abadi besar. Mereka juga yang terkuat, jadi mereka menganggap Sky Profound Holy Land sebagai satu-satunya lawan mereka. Sedangkan untuk kekuatan lainnya, mereka tidak menganggapnya penting. Aku penasaran bagaimana keadaan setan kecil itu. Pada saat ini, Zukun teringat pada Wu Chen. Dia menoleh dan merasa bingung. Apa yang dilakukan setan kecil ini? Memurnikan tanaman obat. Dia tidak tahu cara memurnikannya. Alis Zukun berkerut. Ia menatap Wu Chen dengan keraguan yang tak berujung di matanya. Secara logika, ia seharusnya segera mulai memurnikan pil obat setelah memurnikan sebagian bahan obat. Karena tingkat kesulitan memurnikan pil tingkat keempat sangat tinggi, tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Oleh karena itu, para alkemis lainnya hanya akan memurnikan sebagian bahan. Mereka akan segera mulai meramu garis bawah. Jika demikian, ledakan akan terjadi. Itu juga merupakan cara yang baik untuk menghentikan kerugian waktu dan menghemat waktu. Namun, apa yang dilakukan Wu Chen? Dia hanya mengekstrak bahan obat dan tidak mulai memurnikannya. Mungkinkah dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Mengenai apakah Wu Chen tahu cara memurnikan pil tingkat keempat, mereka tidak tahu di dalam hati mereka. Karena mereka belum pernah melihatnya memurnikannya sebelumnya. Hanya dengan melihat pengalaman pihak lain memurnikan pil tingkat ketiga, dia seharusnya bisa memurnikan pil tingkat keempat, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Alkemis tingkat ketiga mana yang bisa memurnikan pil tingkat ketiga, bahkan jika itu adalah banyak alkemis tingkat 4. Mereka mungkin bahkan tidak bisa memurnikan yang tidak dikenal. Hei, Zhu tua, apa yang sedang dilakukan anak kecil ini? Apakah dia sedang memurnikan tanaman obat di sana? Jelas sekali bahwa dia bukan satu-satunya yang menemukan hal ini. Yang Xiong dan Mu Qing juga telah menemukannya. Zukun memiringkan kepalanya dan menatap mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Apa yang dilakukan bocah kecil ini? Yang Xiong melihat dan tiba-tiba berkata, si kecil ini, mungkinkah dia tidak mengerti cara memurnikan pil tingkat keempat? Mendengar ini, Zukun dan Mu Qing terkejut. Yang tua, jangan menakut-nakuti kami. Anak ini bahkan tahu cara memurnikan pil tertinggi tingkat ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara memurnikan pil tingkat keempat? Zukun berpikir sejenak dan berkata, itu belum tentu benar. Bagaimana jika dia beruntung kemarin dan lusa dan secara kebetulan berhasil memurnikan pil tertinggi? Keduanya saling bertukar pandang dan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Lagi pula, ketika seorang alkemis meramu pil, mereka harus memperhatikan sejumlah keberuntungan. Ini terutama berlaku ketika meramu pil tertinggi. Jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan, bahkan seorang alkemis tingkat 4 yang luar biasa tidak akan dapat meramunya. Namun, seorang alkemis tingkat 3 seharusnya tidak seberuntung itu hingga mampu memurnikan pil tertinggi 2 kali berturut-turut. Jika itu benar-benar keberuntungan, maka keberuntungan Wu Chen benar-benar terlalu bagus. Hehe, kalau dia tidak tahu cara memurnikan pil tingkat 4, maka kita akan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, tidak mengerti apa yang sedang Wu Chen coba lakukan. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar dari platform tinggi, menarik perhatian semua orang. Ketiganya pun menoleh, dan wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Tang Ji akhirnya berhasil menyempurnakan pil tertinggi.
Benar saja, suara keras ini dipancarkan dari kuali pil Tangji. Bagi seorang alkemis setingkatnya, jika ia ingin lulus ujian putaran ketiga, kuncinya adalah apakah ia bisa memperoleh hasil terbaik. Hasil yang paling menonjol adalah penyempurnaan pil tertinggi, yang akan memberinya nilai 3 kali lipat. Apakah orang ini juga berhasil? Di panggung tinggi, Yun Cixi mendongak dan menatap Tangji. Kali ini, dia awalnya ingin memimpin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap tertinggal. Yuan Feng, apakah kamu melihatnya? Aku juga telah menyempurnakan pil tertinggi. Tangji menatap cahaya terang yang terpancar dari kuali pil dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Seketika, ia menatap Yuan Feng dengan mata penuh provokasi. Yuan Feng mengangkat kepalanya dan melirik Tangji dan kuali pilnya. Ia berkata, Tangji, pil obatmu ini baru saja menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Pil obatku sudah berhasil dimurnikan. Setelah mengatakan ini, Yuan Feng mengambil pil obat itu. Pil tertinggi tingkat keempat pun lahir. Wajah Tangji langsung muram saat melihat ini. Awalnya, seharusnya dia yang bersikap tenang. Namun, pusat perhatian telah direbut oleh Yuan Feng. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Yuan Feng telah berhasil menyempurnakannya. Ini luar biasa. Yang lain bahkan belum mulai menyempurnakannya, tapi dia sudah berhasil. Sepertinya dia benar-benar akan mencapai 3 ekstrim berturut-turut. Dia memang layak menjadi kebanggaan tanah suci langit mendalam. Kekuatannya sangat dahsyat.